Shalom, Horas, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami, Amang Inang dan saudara-saudariku di dalam Renungan Harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Saya Pendeta Daniel Lumban Gaul berdoa kiranya Amang Inang boleh di dalam keadaan baik dan penuh dengan damai sejahtera. Untuk itu Amang Inang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menyertai istirahat kami tadi malam. Kau menjagai kami Tuhan sehingga kami boleh masuk di hari yang baru, di dalam semangat yang baru pula. Tuhan, sebelum kami menjalani aktivitas di hari ini, biarlah kami terlebih dahulu diisi oleh firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, renungan bagi kita di hari ini untuk Selasa 16 Juni 2026 didasarkan dari firman Tuhan yang diatur oleh almanak gereja kita, yaitu Yoel 2 ayat 13. Yoel 2 ayat 13, beginilah firman Tuhan, kami akan bacakan bagi kita semuanya. Jala rohamuna maribahi hamu, unang asal ulus muna, say mulak mahamutu Jahoba de batamunai, ay pardengkan basa jala parasi roha du ibana, labas tu ibana tarimas jala parasi roha godang, jala tibu marpangulahi roha namida hamaguani. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Amang Inang dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, kita tentu boleh menyadari bersama-sama bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan beragam simbol. Kita hidup di tengah dunia yang cukup mengutamakan yang namanya penampilan. Bahkan lebih penting penampilan terkadang daripada substansi itu sendiri atau isinya. Kita terbiasa misalnya menunjukkan kesedihan, penyesalan, atau bahkan pertobatan melalui sifatnya lahiriah, melalui ritual-ritual. Misalnya kita menggunakan pakaian hitam, menunjukkan bahwa kita berkabung, air mata yang berlinang, menunjukkan bahwa kita turut sedih, atau bahkan dengan kata-kata atau simbol-simbol yang dianggap sakral atau suci. Kita manusia sering sekali, jika kita melakukan hal-hal itu, maka kita boleh berpikir bahwa kita telah memenuhi syarat untuk diampuni, bahkan diampuni oleh Tuhan. Bahwa kita telah cukup untuk melakukan dan menunjukkan penyesalan. Bahwa kita telah cukup bila mana kita dikatakan melakukan pertobatan. Tetapi di tengah-tengah situasi tersebut, firman Tuhan bagi kita di hari ini melalui Nabi Yoel yang datang dengan seruan justru yang menusuk akan kebiasaan-kebiasaan itu tadi. Yoel tidak memandang remeh ritual-ritual. Yoel tidak memandang remeh hal-hal yang suci dan kudus. Tidak. Tetapi ia menekankan bahwa jika ritual tanpa makna, tanpa substansi, tanpa isi, maka apalagi batiniah yang adalah isinya itu seharusnya, maka itu semua akan menjadi ritual yang kosong. Maka itu semua akan menjadi ritual yang hampa dan tidak bermakna. Apa gunanya misalnya kita menginang merobek pakaian kita, jika hati kita tetap keras, jika hati kita tetap penuh dengan keangkuhan? Apa gunanya jika kita menangis di hadapan umum, tetapi jika di dalam hati kita sendiri misalnya kita tidak ada sedikit pun penyesalan yang sejati? Pesan Yoel jelas kepada kita pada hari ini.
bahwa pertobatan yang sejati bukan diukur dari yang lahiriah itu, bukan diukur dari yang kelihatan, tetapi pertobatan sejati itu munculnya atau asalnya dari hati. Apa yang dikatakan Yoel di sini merobek hati hendak memberi makna kepada kita bahwa manusia mengakui kesalahan dan dosanya dengan tulus. Mengizinkan hati yang keras itu tadi diubah serta berbalik sepenuhnya kepada Allah. Pertobatan yang dimaksudkan oleh Yoel di sini, di mana firman Tuhan yang boleh dituliskan oleh Yoel dan kita baca pada pagi hari ini, bukan hanya tentang merasa menyesal, saya menyesal, saya telah melakukan kejahatan, tidak. Tetapi juga tentang mengambil langkah yang nyata untuk kembali kepada jalan yang benar. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, pertanyaannya bagi kita hari ini adalah mengapa kita harus dan perlu untuk merobek hati kita? Inilah yang boleh kita lihat dengan cara kita merobek hati kita, dengan cara kita mengoyakkan hati kita. Inilah cara bagi kita sebagai manusia dan umat Tuhan untuk merespon kasih Tuhan, untuk merespon kebaikan dan anugerah Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Dia akan menyambut orang yang telah merobek hatinya, atau dia akan menyambut orang yang betul-betul menyesal akan perbuatannya, menyesal akan dosanya, dan bukan lagi menyatakan hukuman kepada orang-orang yang telah merobek itu, tetapi justru Ia memberikan kasih karunia-Nya. Bukankah itu yang disampaikan di dalam ayat ini? Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Oleh karena itu, Amang Inang dan saudara-saudariku, pada pagi hari ini kita hendak diingatkan melalui renungan firman Tuhan ini. Betapa penting kita untuk berhenti mencoba menutupi dosa, untuk berhenti menutupi kejahatan, mencoba untuk berhenti menutupi kekurangan kita dengan penampilan lahiriah kita saja. Mari kita diajak untuk datang kepada Allah dengan hati yang murni, dengan hati yang hancur, dengan hati yang tulus. Firman ini mengajak kita untuk merobekkan hati kita di hadapan Tuhan, karena disitulah kita boleh menemukan anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Sekalipun kami sering jatuh di dalam kejahatan, sering kali kami jatuh di dalam dosa, bahkan ketika kami sering kali jatuh di dalam keburukan, tetapi kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan Kau justru malah berlimpah-limpah memberikan kasih kepada kami. Tuhan, untuk itu melalui doa kami pada hari ini, kami mohon biarlah Tuhan yang menguatkan kami, supaya kami boleh menghidupi firman-Mu ini, supaya kami Tuhan boleh menjalani kehidupan kami dengan hati yang robek, hati yang memang membutuhkan Engkau, hati yang memang membutuhkan pertolongan daripada-Mu saja Tuhan. Bukan malah sibuk untuk memoles diri kami dengan segala hal yang lahiriah demi menutupi segala kekurangan kami. Tapi biarlah Tuhan kami datang kepada-Mu dengan hati yang mau untuk bertobat dan memohon supaya Engkau Tuhan mengampuni segala kejahatan dan dosa kami. Apapun dan kapanpun Tuhan dalam satu hari ini, jika kami terjatuh di dalam dosa, biarlah kami boleh mengingat kami untuk segera datang dan memanggil Engkau Tuhan di dalam doa kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengingat bahwa Engkau Tuhan memberikan anugerah dan kasih-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami. Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami juga hendak mendoakan saudara-saudari kami yang bersukacita karena ulang tahun. Biarlah Tuhan yang menambahkan sukacita kepada jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun. Juga bagi saudara-saudari kami atau bahkan kami Tuhan
yang saat ini sedang di dalam keadaan sakit atau kurang sehat. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dan memberikan kebaikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas yang akan kami jalani selama 1 hari ini. Biarlah Engkau yang terlebih dahulu menuntun dan memimpin kami, supaya kami boleh menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau dan berkat-berkat-Mu Tuhan selalu hadir dan bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami selama 1 hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.